Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. baik. Perkenalkan, saya Lintang Tri Andini, seorang mediator bersertifikat. Saya seorang mediator yang bersifat netral yang menjembatani penyelesaian masalah secara damai. Sebelum kita mulai, boleh ibu sekalian perkenalkan diri, boleh dari Ibu Selina. Baik, makasih moderat moder apa mediasi. Perkenalkan nama saya Selina. Saya di sini adik dari Kakak Kamelia. Saya di sini sebagai penggugat. Baik, boleh kepada Ibu Kamelia. Baik, terima kasih kepada Ibu Lintang. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Kamelia, selaku kakak daripada Selina, yaitu penggugat. Pertama, sebelum kita masuk ke agenda kita, sekedar informasi bahwasanya Perma 3 tahun 2022 yang mana mediasi guna mempermudah kendala mengatur waktu dan tempat, yang mana mediasi elektronik telah diperbolehkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Minggu 12 Januari 2024 di jam 7.30 WIB 7.30 malam di via Zoom. Maka alangkah baiknya kita bersama-sama menyepakati tata tertib yang harus ditaati selama proses mediasi, Bu sekalian. Boleh kepada Ibu Selina mengusulkan? Usulannya mungkin ya tidak berkata kasar, terus secara menghargai lah aja. Boleh Ibu Kamelia? Saya sedikit menambahkan saja, Ibu Lintang. Kalau misalnya selama proses mediasi ini tidak boleh ada yang keluar sebelum mediasi ini selesai. Usulkan tidak boleh ada yang keluar selama proses mediasi berlangsung. Tidak boleh ada yang berbicara sebelum mediator mengizinkan dan bersedia mengikuti instruksi yang diberikan. Baik, saya akan rangkum. Maka yang pertama, tata tertib kita tidak boleh berkata kasar, saling menghargai, tidak boleh ada yang keluar selama proses mediasi berlangsung, tidak boleh ada yang berbicara sebelum mediator mengizinkan, bersedia mengikuti instruksi yang diberikan. Sepakat. Baik, kita mulai saja. Saya persilakan kepada Ibu Selina untuk bercerita apa masalah yang Ibu hadapi dan apa yang Ibu harapkan. Eh, saya eh, punya satu anak, namanya Fajri. Eh, Mediator, saya tidak menerima kakak saya mengambil emas senilai 100 juta dari bisnis orang tua kami untuk modal nikah sama modal usaha dia tanpa sepengetahuan saya. Jadi saya tidak mau ada kesalahpahaman. Saya mau ada perjanjian yang jelas tentang pengelolaan bisnis turunan dari orang tua kami. Dan saya mau kakak saya mengganti dana yang dipinjam terus tersebut. Terima kasih. Baik, boleh Ibu Kamelia apa yang ingin Ibu sampaikan, apa yang Ibu hadapi dan apa yang Ibu harapkan. Baik, di sini saya mengakui kalau misalnya saya telah menjual aset emas batang itu senilai 100 juta untuk modal membangun usaha sendiri dan juga modal nikah tanpa sepengetahuan adik saya yaitu Selina. Tapi di sini saya ingin menegaskan kalau misalnya tidak ada perjanjian secara tertulis terkait kesepakatan
sejak awal. Jadi di sini saya merasa berhak sebagai anak. Terlebih lagi, Selina ini sejak tahun 2018 lebih fokus dengan usaha kulinernya sendiri. Dan selama itu juga dari tahun 2018 sampai 2024, saya yang lebih dominan menangani bisnis orang tua saya. Nah, ini juga bisa menjadi alasan kuat mengapa saya merasa berhak mengambil uh, uang 100 juta dari usaha orang tua kami. Nah, di sini saya juga ingin menuntut agar usaha orang tua saya ini diberhentikan saja dan juga dibuat kesepakatan baru bagaimana pembagian aset bisnis ini secara adil dan kekeluargaan. Saya udah capek dan ingin bangun usaha sendiri kayak Selina. Gitu. Baik, apakah ada lagi Maaf, yang Boy. Ibu HP sekalian aku ingin azan. sampaikan? Ya, baik, Bu Selina. Baik, di sini saya membaca resume dari ibu-ibu sekalian, bahwasanya usaha ini diturunkan turun-temurun sejak orang tua ibu sekalian. Bisnis ini dibangun dari hasil kerja keras dan tentunya perjuangan yang tidak mudah, sehingga terbilang usaha keluarga ibu sekalian terbilang cukup sukses karena bergerak di bidang perhiasan. Daripada diberhentikan, saya izin sebagai mediator bukannya memihak, tapi saya izin berpendapat bagaimana usaha ini dilanjutkan saja. Siapa di antara saudari yang masih ingin menyanggupi dan bertanggung jawab penuh di bisnis orang tua saudari sekalian? Baik, kalau misalnya dari saya sendiri, saya undur diri Ibu Mediator karena lebih baik Selina. Karena di sini saya mau lebih fokus ke pendidikan yang tertunda, dan juga saya ingin menikah dan juga membangun karir saya sendiri. Jadi gitu, Ibu Mediator. Baik, bagaimana dengan Ibu Selina? Eh, saya berkenan. Tapi saya mau kakak saya berkenan mengembalikan dana tersebut 80%. Setidaknya dana ini bisa dikembalikan ya sesanggup kakak saja sih. Baik, bagaimana Ibu Camelia, apakah bersedia mengembalikan dana yang dipinjam setidaknya 80%? Saya tidak berkenan. Saya lebih sanggup membayar kurang lebih 1/3 saja, yakni 30 juta. Karena uang yang saya pinjam, saya gunakan untuk keperluan saya dan pengembangan karir saya. Baik, apakah Ibu Selina berkenan? Eh, Boleh tahu alasannya karena bukan kamu saja yang ngejalanin usaha itu. Ya, saya selama 5 tahun ini udah capek menghandle sendiri, sementara kamu fokus sama usaha pribadi. Bahkan aku nggak pernah ngerasain keuntungan, dan kamu tetap ngerasain keuntungan yang didapat dari bisnis orang tua kita. Lah, kan kita ngejalaninnya bareng. Aku juga ada ngasih modal dan kontribusi. Bukan kamu aja, 100 juta tuh bukannya dikit ya. Baik, kalian ini bersaudara melanjutkan bisnis orang tua kita tuh yang telah tiada, itu bentuk cinta dan bakti anak terhadap orang tua kalian. Allah juga menerangkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tentang menolong sesama saudara, yakni nolong saudara seiman aja dapat ridho dari Allah, apalagi menolong saudara kandung. Betul kan saudari sekalian? Jadi bagaimana saudari sekalian, apa tanggapannya boleh dari Ibu Selina? Lah kalau Kamela bisa bayarnya 30 juta, namun karena saya yang bertanggung jawab penuh setelah ini, bolehkah bisnis ini atas nama saya sepenuhnya? Boleh, asalkan saya mendapatkan hasil keuntungan dan juga hasil penjualan secara berkala sampai bisnis ini tutup. Cukup, cukup. Baik, karena tidak ada tanggapan lagi dari Ibu sekalian,
kesepakatan sudah terbentuk di dalam percakapan, izinkan saya membuat draft kesepakatan perdamaian secara tertulis adalah hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian permasalahan ini yang ditandatangani oleh para pihak dan saya sebagai mediator. Menurut Ibu, apakah kesepakatan perdamaian ini hanya sampai saya di mediator atau putusan hakim? Di mediator aja. Baik, bagaimana dengan Ibu Camelia? Sampai di mediator saja. Baik, nantinya saya akan membuat kesepakatan bersama yang telah kita susun bareng-bareng di percakapan tadi, yang mana nantinya Ibu sekalian akan mengirimkan segera TTD scan masing-masing Ibu sekalian ke saya agar saya bisa membuat kesepakatan perdamaian. Terima kasih telah menjalani proses mediasi dengan tenang. Semoga Ibu tidak berselisih. Semoga ini menjadi solusi yang berkah bagi Ibu sekalian. Sepakat ya, Bapak Ibu sekalian? Sepakat. Baik, terima kasih telah mempercayai saya sebagai mediator masalah Ibu sekalian. Saya mediator izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.